Kalau misalnya lo ngeklik untuk nonton video ini, lo mungkin lagi ngerasain rasa frustrasi ketika lo gagal untuk menyampaikan apa yang lo mau. Atau mungkin lo ngerasa lemot, atau lo mungkin ngerasa sering miskom, atau lo mungkin ngerasa lo insecure, nggak pede, atau semuanya. Nah, miskom ini tuh bisa terjadi karena banyak hal ya sebenarnya. Entah karena lo bingung, emang lo nggak pede jadi nggak bener, dan lain sebagainya. Atau mungkin kemampuan komunikasi lo belum oke aja. Nah, belum lagi kalau misalnya ngomongin bahasa yang beda, contohnya bahasa Inggris. Makin aja nggak pede gitu ya, dan makin insecure sama kemampuan komunikasi kita. Nah, di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngebahas soal tips komunikasi, biar lo bisa jadi pede dan anti miskom. Oke, stay tune, tonton videonya sampai habis. Gak bisa dipungkiri kalau kemampuan komunikasi itu adalah salah satu kemampuan yang paling penting yang wajib dimiliki oleh semua orang. Ini adalah salah satu soft skill yang bisa ngebedain elu gitu ya, ngebedain elu yang biasa-biasa aja sama orang yang luar biasa. Jadi kayak ya leader yang oke sama yang gak oke bisa dibedain sama skill komunikasi. Komunikasi dibutuhin buat berbagai macam hal, mulai dari mengekspresikan perasaan dalam hubungan, menginformasikan sesuatu, nyuruh orang, memengaruhi orang lain, sampai memenuhi ekspektasi yang ada di masyarakat. Makanya ketika kita ngerasa kalau kemampuan komunikasi kita kurang ideal, ini tuh rentan banget untuk ngaruh ke berbagai macam aspek hidup kita. Nah, kalau lo merasa lo mesti meningkatkan kemampuan komunikasi lo, ingat aja lo nggak sendirian. Banyak banget orang yang juga punya struggle yang sama, dan ini bisa banget dilatih. Gue bakal ngejelasin 3 komponen utama yang perlu lo kuasai. Nah, yang pertama, komponen yang paling pertama dalam komunikasi adalah ngedengerin. Nah, jadi bukan berkomunikasi, bukan ngomong gitu ya, tapi ngedengerin. Ngedengerin ini lebih dari sekedar menerima informasi atau dengar suara. Lo bisa lah dengar suara AC, dengar suara ya film, dengar suara temen lo lagi cerita, lagi nangis gitu. Ngedengerin tuh beda sama ngedenger doang, karena ada proses fokus dan konsentrasi untuk menginterpretasi pesan yang lo terima. Jadi kalau misalnya ada temen lo yang curhat, kunci kalau lo ngedengerin adalah lo tahu isi dari pesannya, isi dari curhatannya, gerak-gerik tubuhnya itu menunjukkan apa, sampai dengan emosi apa yang lo tangkap ketika dia lagi cerita. Jadi lo bisa ngerti. Nah, ini tuh jarang dilakuin sama banyak orang, gitu ya. Coba, lo sering nggak ketika ngedengerin curhat orang, mungkin lo sambil main HP, nggak fokus, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penyebab miskom. Miskom itu rentan banget terjadi ketika lo nggak ngedengerin orang. Jadi miskom itu kadang kita mikir kita lemot atau gimana. Ya bisa jadi bener sih, karena kita nggak ngedengerin. Jadi bukan karena kita salah ngomong atau gimana, tapi komunikasinya gagal aja, lo nggak ngedengerin. Jadinya si pesan yang disampaikannya nggak sampai, ya. Orang lawan bicara lo frustrasi, pesannya nggak nyampe, dan penerimanya lo bingung juga. Dan menariknya adalah ngedengerin itu adalah komponen yang cukup penting. Menurut penelitian, manusia tuh ngabisin 45% porsi komunikasinya itu cuma ngedengerin dibandingkan berbicara. Dan ini lebih banyak sebenarnya daripada porsi bicara. Jadi lo bisa banget buat mulai ngelatih ilmu komunikasi lo, dimulai dari ngedengerin. Nah, yang kedua, komponen kedua adalah clarity atau kejelasan. Kejelasan di sini sebenarnya lingkupnya luas ya, mulai dari isi pesan yang mau lo sampein, intonasinya, pengucapannya, dan lain sebagainya. Itu sama kayak ketika gue nge-voice over video ini sekarang, gue kan mesti merhatiin intonasinya kayak gimana, terus kayak gimana gue naik turunin speed, nada, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya lo bandingin video 1% yang sekarang sama dulu, itu tuh yang dulu jauh lebih sedikit viewers ya. Kenapa? Karena ketika komponen ini nggak diperhatiin, miskom dan ketidaknyamanan juga bisa banget terjadi. Apalagi kalau ditambah lu juga orangnya nggak enakan dan lain sebagainya gitu ya, dengan berbagai masalah lain. Dan ini juga penting ketika lu menggunakan misalnya bahasa Inggris gitu ya, dimana lu ngerasa pronunciation atau penyebutan kata lu tuh nggak ideal, ini juga bisa jadi masalah gitu. Jadi clarity atau kejelasan tuh penting banget ya. Lu bisa mulai untuk ngebangun kebiasaan menyampaikan pesan itu ya pelan-pelan, satu tujuan, dilatih pronunciation-nya, dilatih intonasinya. Sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, biar lo nya juga nggak kebingungan. Makanya ketika lagi menyampaikan pesan, ya emang harus singkat, padat, jelas, ringkas sih. Nah, komponen yang terakhir yang nggak kalah penting adalah confidence, percaya diri. Percaya diri ini bisa banget dibangun dari hal-hal kecil. Dan kalau misalnya lo udah menguasai kedua di atas, bukan di atas sih yang sebelumnya, dan lu nggak percaya diri, itu bisa kadang-kadang jadi hancur aja gitu. Kayak ya udah dikuasai sih tapi nggak pede. Nah, pesan yang diterima dengan jelas tanpa miskom itu sebenarnya bisa banget ningkatin kepercayaan diri kita. Jadi sebenarnya pelan-pelan juga bisa.
Nah, salah satu contoh cara gue buat tingkatin kepercayaan diri adalah dengan contohnya ya, gue belajar bahasa Inggris nih misal. 3 komponen ini bisa gue pakai, polanya sama gitu. Pertama, gue belajar ngedengerin. Ya memang kita semua kan belajar ngedengerin dari kecil ya. Dari SD, belajar bahasa Inggris. Bahkan dari TK juga ada yang les juga. Itu pertama belajar ngedengerin kan. Mungkin kita udah bisa ngedengerin. Yang kedua, kita mesti belajar nyampein dengan jelas. Nah, ini juga yang gue masih kurang nih. Gue tuh masih kurang pronunciation-nya. Dan yang ketiga, gue mesti ningkatin rasa pede. Nah, buat lo yang mau belajar tentang 3 hal ini, gue bisa kasih contoh nih dan gue mau merekomendasikan salah satu aplikasi belajar yaitu Elsa. Elsa itu, gue kan kurang pede ya ngomong bahasa Inggris sebenarnya. Kalau ngomong dikit-dikit kayak Jaksel sih bisa. Tapi kalau ngomong full bahasa Inggris, gue tuh kurang pede dan pronunciation gue jelek. Nah, Elsa ini adalah aplikasi pelatihan bahasa Inggris yang pakai teknologi Artificial Intelligence, AI ya, dan Speech Recognition. Jadi, kalau misalnya lo mau nyoba buat ngucapin sesuatu, Elsa ini bakal ngasih real-time feedback yang sesuai dengan IPA, International Phonetic Alphabet. Jadi intinya penyebutan tuh yang kayak gimana yang bener, nah itulah. Nah, ini tuh cocok banget menurut gua buat lo yang lagi belajar buat ngelatih confidence gitu. Karena ketiga komponen tadi tuh muncul. Lo bisa nyampein pesan dengan jelas, kepedean lo bakal ningkat. Katanya juga setelah 3 bulan, hampir semua orang yang pakai Elsa, 95% pemakainya ngerasa jadi lebih pede berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi silakan latihan kayak gimana caranya pronounce sesuatu gitu, kayak pronounce tuh sebenarnya harusnya di pronounce apa sih? Kayak gitu kan. Jadi aplikasi ini cocok banget buat lo yang mau belajar soal pengucapan yang fasih. Jadi buat lo yang masih salah-salah, kayak culture jadi culture, atau mungkin ya banyak lah ya penyebutan-penyebutan yang salah, nah itu silahkan dilatih di Elsa. Ini bisa di-download di Apple Store atau Google Play, dan spesial buat lo yang nonton video ini, lo bisa dapetin akses Elsa dengan diskon 15-80% kalau misalnya lo klik link di description box. Gue dan tim 1% udah latihan pakai Elsa sering banget, gue juga udah sempet bikin video sebelumnya, dan menurut gue sangat memuaskan sih ya. Dan yang terakhir, tips dari gue adalah ingat aja kemampuan komunikasi ini bisa banget lo latih dan lo kembangin. Dan ya dengan satu kalimat sih, practice makes perfect. Latihan ini juga bisa berbagai macam, Elsa adalah salah satu caranya. Dan ya kalau misalnya lo ada masalah lain, juga jangan sungkan-sungkan untuk ya minta bantuan sih. Gitu, entah ke Elsa atau ke mentor 1%, lo juga bisa nonton terus video-video 1% dan coba layanan-layanan kita. Jadi jangan sungkan buat minta bantuan. Yang paling penting adalah ya berproses aja, have fun aja belajarnya. Gitu, namanya juga belajar, dan ingat bahwa belajar itu ya sepanjang hayat. Meskipun lu sekarang belum se-oke itu, ya pastiin aja lu bisa mengembangkan diri terus sampai akhirnya lu jadi jago, dan ya lu terus-menerus belajar. Ya contohnya kayak kita ngelatih pronunciation, mungkin kita kayak ngerasa, apaan sih ini gue ngelatih nyebut kata gitu, emangnya penting. Tapi ya pada akhirnya menurut gue ini bikin belajar gue jadi lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan pada akhirnya gue jadi lebih menguasai berbagai macam kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi silakan dicoba aja, semoga lo bisa jadi lebih pede, semoga lo jadi nggak miskom, semoga lo jadi nggak insecure, dan berbagai macam semoga lainnya. Sekarang udah akhir tahun 2021, semoga 2022 komunikasi lo bisa lebih oke, ya. Akhir kata gue Evan dari 1%, well, thanks.